Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unzila Andria Yuningsari, NIM 22110341 dari Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menulis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pertama, saya akan membahas apa sih itu kutipan. Kutipan merupakan kalimat pinjaman dari seseorang pengarang, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat di dalam buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan suatu teknik pengutipan yang dilakukan dengan menyalin teks asli tanpa adanya pengubahan. Karena tidak ada pengubahan, maka di awal atau di akhir kalimat yang dikutip, setelah tanda kutip harus mencantumkan sumber kutipannya. Adapun ciri-ciri kutipan langsung, yaitu yang pertama teks tidak diubah, hanya disalin. Yang kedua, ketika ada bagian kutipan yang dihilangkan, maka akan ada 3 titik berspasi. Yang ketiga yaitu sumber langsung dituliskan. Kutipan langsung pun terbagi menjadi 2, yaitu panjang dan juga pendek. Yang panjang berisi minimal 40 kata dan yang pendek di bawah 40 kata. Selanjutnya saya akan membahas apa itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan suatu teknik mengutip dengan mengubah isi kutipan tanpa menghilangkan esensi utama dari suatu pernyataan. Terbagi menjadi 2 teknik, yaitu parafrase dan rangkuman. Parafrase merupakan mengganti kata tanpa mengubah makna kata tersebut, dan merangkum yaitu menulis hal-hal yang dinilai penting dari suatu pernyataan secara singkat. Adapun ciri-ciri kutipan tidak langsung, yaitu yang pertama teks berubah tetapi makna tidak berubah. Gaya bahasa dapat disampaikan dengan pemahaman penulis. Dan yang ketiga, jika di dalam penelitian dapat dimasukkan nomor kutipan di akhir kalimat yang nantinya sumbernya akan diletakkan di catatan kaki. Di sini yang pertama saya akan membahas teknik penulisan nama sumber. Penulisan nama sumber kutipan menggunakan nama terakhir dari penulis. Cara penulisannya pun ada 4 cara. Berikut adalah contoh sumber yang dituliskan berasal dari buku yang ditulis oleh Sugiono, diterbitkan pada tahun 2004, serta sumber kutipan terletak di halaman 19. Selanjutnya yaitu peletakan nama sumber. Penulisan nama sumber diletakkan di depan maupun di akhir kalimat. Misalnya adalah, kemudian ada penulisan lebih dari 2 sumber. Jika terdapat 2 sumber penulis, akan ditulis dalam satu tulisan, maka teknik penulisannya adalah menggunakan tanda penghubung dan tanda dan. Jika lebih dari 2 sumber, maka nama yang dituliskan adalah sumber pertama dan diikuti dengan kata et al. Selain itu, ketika akan menuliskan sumber yang berasal dari buku yang terbitnya berbeda dan penulisnya juga berbeda, dapat dituliskan dengan cara memisah dengan tanda titik koma dan diurutkan sesuai abjad. Ada juga yaitu mengutip kutipan. Mengutip kutipan ini maksudnya adalah penulis ingin mengutip kutipan yang ada dicantumkan di bukan sumber aslinya. Penulisannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Penulisan kutipan langsung panjang. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa kutipan langsung panjang adalah kutipan yang di atas 40 kata. Cara menulis kutipan langsung panjang antara lain yaitu spasi tunggal. Kutipan ditulis secara terpisah, kutipan tidak menggunakan tanda petik, penulisan sumber mencantumkan nama penulis, tahun penerbitan sumber, dan halaman jika ada. Dan yang terakhir yaitu penulisan teks menjorok ke dalam. Yang kedua yaitu kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang ditulis di bawah 40 kata. Jadi cara menulis kutipan langsung pendek di antara lain yaitu sumber kutipan berhubungan dengan teks atau sejajar, wajib menggunakan tanda petik, penulisan sumber dapat diletakkan di awal atau di akhir tulisan. Dengan ketentuan apabila di awal, maka nama penulis diletakkan di luar tanda kurung, sedangkan jika di akhir, nama penulis berada di dalam tanda kurung.
Dan selanjutnya di sini saya akan membahas kutipan tidak langsung. Yaitu yang pertama yaitu parafrase. Parafrase adalah salah satu jenis kutipan tidak langsung. Jadi, parafrase ini pada dasarnya dilakukan dengan cara mengganti kata-kata yang ada di dalam suatu pernyataan atau tulisan, tetapi tidak mengubah makna dari pernyataan itu. Elemen yang diganti hanyalah struktur dan juga pemilihan kata di dalamnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang kedua ada teknik merangkum. Cara kedua dalam menuliskan kutipan tidak langsung adalah merangkum. Merangkum pada dasarnya adalah mengambil poin-poin penting dalam suatu pernyataan untuk ditulis ulang secara ringkas, tentunya tanpa menghilangkan makna dari suatu pernyataan tersebut. Contohnya sebagai berikut.